kami juga mendengarkan feedback. Universitas Gadjah Mada juga sedang melaksanakan penelitian ya, secara fair, secara objektif sekarang sedang berjalan. Banyak masukan yang tidak sepenuhnya persis seperti apa yang ditemui atau ditemukan oleh Saudara Ikrar Nusa Bakti dan teman-teman dari LIPI. Dan ini terakhir dengan cerita dari Pak Arif. Dia menyinggung juga tentang RUU Keselamatan Negara. Iya. Kata dia, ini TNI akan menggunakan itu untuk membuat semaunya. Saya harus bertanya, adakah beliau sudah memahami sistem pemerintahan di banyak negara di dunia ini? Sudahkah mereka membaca substansi dan kandungan dari rencana Undang-Undang Keselamatan dan Keamanan Negara ini? Saya harus bertanya, kalau itu dia anggap TNI memaksakan kehendak dengan cara memasung independensi segala macam, tidakkah itu proses yang sedang digarap oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang juga perwakilan dari rakyat dan bukan langkah atau aksi sepihak TNI? Saya akan mengatakan bahwa negara ini memang harus ditata. Negara bukan sebuah pasar bebas yang tanpa undang-undang, hukum dan tatanan. Bagaimana menegakkan keamanan dalam negeri? Bagaimana memelihara keselamatan kehidupan bangsa? Mesti ada tatanannya. Tatanan inilah yang harus kita rumuskan bersama, bukan aksi sepihak TNI. Rumuskan bersama. Di luar negeri ada selalu National Security Act. Di Singapura saja, di Malaysia ada Internal Security Act. Di mana-mana ada. Kita ingin angkat bagaimana sih bagusnya supaya negeri ini selamat, negeri ini aman. Apakah begini cara mengaturnya? Ini yang kita bahas bersama, pemerintah dengan rakyat. Tolong, mana kandungan dari rencana undang-undang itu yang serta-merta dituduhkan seolah-olah aksi sepihak TNI untuk membungkam atau menindas rakyatnya. Saya ingin menghimbau intelektualitas dan etika akademik dalam menanggapi sesuatu. Silahkan. Nanti kalau memang DPR, rakyat semua tidak setuju atau ada perubahan-perubahan, ini terbuka. Tapi marilah kita pahami, negara ini bukan sebuah pasar yang semua bisa berdikari. Perlu ada keamanan, perlu ada keselamatan, perlu ada demokrasi, perlu ada kebebasan, perlu ada asasi dan sebagainya. Dan sekarang dengan tema otonomi daerah, saya ini mungkin iya betul, tapi ini nanti kalau saya SD terus kalau misalkan akan adakan peningkatan drastis dalam hal otonomi daerah, saya melihat kemungkinan terjadi pembubaran, bukan tidak mungkin, tapi pasti terjadi pembubaran kekuasaan. Artinya bisa saja tokoh-tokoh daerah akan membentuk semacam kalau provinsi yang sehat nggak apa-apa, tapi baik mantan prajurit TNI maupun dari polisi atau yang sekarang jadi gubernur, tapi ada semacam KKN dengan TNI yang ada di daerah, sehingga membentuk suatu kekuasaan yang tidak bisa terkontrol dari pusat. Apa tidak melihat kemungkinan demikian? Ada harga yang harus dibayar atau faktor-faktor yang harus diamati apabila sistem dan praktek otonomi daerah kita berlakukan secara penuh di waktu yang akan datang. Dengan kemajemukan yang begitu besar, keragaman antar daerah, apalagi kalau sebuah provinsi kebetulan sukunya
satu, agamanya satu, berbeda dengan provinsi lain yang sukunya beda, agamanya beda, selalu ada kemungkinan untuk menjadi sangat eksklusif, menjadi sangat isolatif gitu ya, kemudian menjadi inward looking, selalu ada itu. Tapi menurut saya masih ada perangkat undang-undang nasional, masih ada jangkauan tangan pemerintah pusat, masih ada semangat dari daerah sendiri yang sebetulnya menolak itu semua. Akar kebangsaan kita ini kan sudah cukup dalam lah, 50 tahun lebih. Saya kira sebuah faktor yang bisa mencegah terjadinya seperti itu. Oleh karena itu menurut saya harus ada keseimbangan antara perangkat dan hukum nasional dengan perangkat dan tatanan daerah. Di situ saya tidak melihat bahwa akan timbul kerajaan-kerajaan atau otonomi sempit dari provinsi-provinsi sepanjang pertemuan antara tatanan yang sifatnya nasional dengan tatanan daerah itu pada keseimbangan yang bagus. Tentara kami tentara nasional dan TNI adalah salah satu organisasi yang betul-betul mencerminkan wawasan kebangsaan. Tidak ada lagi sekat di antara kami dari suku apa, dengan agama apa, dari daerah mana dan ras apa. Faktor ini menurut saya karena kami tersebar di seluruh Nusantara, maka menjadi faktor yang mencegah terjadinya aktivitas, kemudian ketertutupan ya daerah itu. Justru kita yang memperkuat integrasi secara nasional. Apalagi anggaran daerah akan meningkat, menggandakan atau malah bisa 10 kali lipat. Saya melihat justru akan timbul seperti Pak Harto Mini di daerah yang makmur gitu. Oke, begini. Ya. Negara kesatuan dengan otonomi daerah itu beda dengan konsep dan praktek sebuah negara besar. Satu. Yang dua, urusan-urusan pertahanan keamanan, sebagaimana urusan politik luar negeri dan keuangan nasional ya, itu masih berperadilan, masih berada pada pemerintah pusat. TNI yang merupakan perangkat nasional masih melaksanakan pembinaan personel, penugasannya, alih tugasnya, controlling behavior, pendidikan dan sebagainya. Jadi kami akan punya alat yang sangat efektif untuk mencegah mereka menjadi panglima lokal yang seperti saya pernah punya cerita waktu saya bertugas di Bosnia, ada seorang panglima divisi Serbia yang ada di Eastern Slavonia namanya Mladenovic, yang saya dengar tidak selalu tunduk sama Milosevic. Ya, tidak selalu tunduk karena dia merasa saya sebagai panglima di situ. Saya kira situasi seperti itu tidak akan terjadi. Insya Allah Indonesia.